Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Nah, adapun materi hari ini adalah saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah materi dari CGP itu pada sub 1.4. Nah, budaya positif ini, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah hal-hal atau kegiatan yang akan kita lakukan baik yang tersurat ataupun yang tersirat. Nah, dari kata positif kita bisa tahu bahwa ini adalah kegiatan hal-hal yang bernilai kebajikan. Budaya positif ini adalah hal-hal yang bernilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikannya adalah contoh adalah salam ketika datang sekolah, membuang sampah pada tempat sampah. Itu adalah budaya positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang akan dijunjung tinggi dalam budaya positif ini adalah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu sendiri, yaitu ada 7. Satu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, mandiri. 3 adalah bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global. Terus yang terakhir adalah kreatif. Nah, nilai-nilai profil Pancasila inilah yang akan kita tanamkan pada siswa pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu Guru. Jadi pada kurikulum Merdeka, selain kompetensi pengetahuan, yang kita nilai adalah profil pelajar Pancasila sama nilai ekstra dan intrakurikuler, tidak ada nilai keterampilan. Jadi intinya profil pelajar Pancasila yang 7 poin itu. Jadi budaya positif ini nanti Bapak Ibu di sini kita punya posisi kontrol. Guru di dalam kelas itu punya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah 5 posisi. Coba perhatikan Bapak Ibu Guru. Posisi penghukum atau pembuat penghukum. Apakah kita mulai introspeksi diri? Apa kita selama ini jadi guru? Apakah sudah kita ini posisinya adalah apakah penghukum? Sering memberi hukuman pada siswa. Terus posisi kedua adalah membuat rasa bersalah. Apakah kita selama ini sering membuat siswa itu merasa bersalah dengan kamu sudah terlambat nakal? Itu adalah kata-kata yang membuat siswa itu adalah sebagai membuat dia bersalah seumur hidup. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman pun itu Bapak Ibu Guru punya data yang tidak baik terhadap siswa. Kalau kita berteman dengan siswa, siswa akan bergantung selama kita selamanya. Nah, posisi ideal bagi guru adalah yang terakhir, manajer. Posisi guru yang ideal, kita harus mengamankan yang nomor 5 ini Bapak Ibu Guru. Manajer adalah membimbing, menuntun siswa untuk jadi anak yang lebih baik. Bukan menjadi teman, bukan menjadi pemantau, bukan penghukum, dan bukan pembuat masalah. Itu adalah guru. Terus Bapak Ibu Guru, dari segala macam permasalahan, kenapa anak-anak itu melakukan kesalahan? Itu anak-anak melakukan kesalahan, bukan hanya anak, kita pun melakukan kesalahan, pasti punya alasan. Alasan yang pertama kenapa anak-anak itu melakukan kesalahan, pertama adalah karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, anak-anak itu bertahan hidup atau survival, atau mungkin di rumahnya dia tidak makan pagi, bisa jadi, atau di rumah dia datang tidak ada uang belanja. Mau tidak mau biar dapat makan dan uang belanja, apa karolinya teh? Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa anak-anak itu nakal? Biasanya adalah dia datang dari rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang dan diterima oleh keluarganya dengan cinta dan kasih. Makanya dia di sekolah dia mencari
masalah untuk mendapatkan perhatian Bapak Ibu guru. Itu. Terus yang terakhir adalah kekuasaan. Kadang-kadang anak-anak kita itu merasa berkuasa, sebenarnya dia tidak punya kemampuan apa-apa. Kembali lagi karena di rumahnya tidak diberi kekuasaan, tidak dihargai. Terus kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia, kesenangan, kebebasan. Itu semua 5 kebutuhan itu harus terpenuhi Bapak Ibu guru. Terpenuhinya dari mana? Itu mulai dari rumah. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dari rumah, akhirnya datang di sekolah mencari kebutuhan itu lewat membuat masalah. Nah, solusinya bagaimana supaya anak-anak ini adalah cara menghukum. Biasanya kita selama ini memakai kata menghukum. Menghukum itu salah masuk CGP ternyata tidak benar dan tidak boleh dilakukan. Yang harus kita lakukan adalah memberi konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah bagaimana kita melatih anak itu adalah mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Umpamanya kalau dia tidak mengerjakan PR, jangan suruh lari keliling lapangan. Dari solusinya bagaimana caranya supaya dia mengerjakan PR tersebut. Suruh mungkin ada jam tambahan, suruh dia kerjakan PR-nya di situ. Itu solusi dari konsekuensi kita mengajarkan anak untuk memecahkan masalahnya sendiri, bukan memberi hukuman. Nah, hukuman ini biasanya akan membuat anak menjadi pendendam. Kalau kita sering memukul, otomatis anak itu akan tidak suka terhadap guru tersebut. Itu efek dari hukuman. Terus yang terakhir adalah penghargaan. Selama ini penghargaan, saya sendiri juga sering memberi penghargaan terhadap siswa. Kalau anak-anak dapat, ada yang dapat 100, saya kasih bonus. Kalau anak bisa mengerjakan di depan, saya kasih bonus. Saya sering lakukan, ternyata itu tidak baik. Bapak anak saya, ternyata penghargaan itu tidak baik. Tidak baiknya kenapa? Ternyata memberikan efek yang sangat luar biasa kepada anak-anak. Yaitu pertama adalah akan memberi berpengaruh secara eksplisit dan intrinsik. Dari perbuatan manusia itu ada 3 tujuan utama, yaitu pertama adalah melakukan sesuatu untuk mencari perhatian. Itu tujuan dasar menurut ahli. Terus yang kedua adalah melakukan sesuatu untuk menyenangi, untuk membuat senang atasan atau bapak ibu guru. Terus yang ketiga inilah yang harus menjadi dasar kita melakukan sesuatu, itu adalah dengan tujuan menunjukkan pada dunia bahwa kita punya kemampuan. Kalau seandainya kita memberi penghargaan, tujuan 1, 2 inilah yang dilakukan oleh siswa kita, yaitu mencari perhatian kepada ibu guru, bagaimana supaya kita juara, biar dikasih hadiah. Tidak ada motivasi dasar dari dalam. Kepingin juara, pingin tunjukkan diri pada dunia bahwa saya bisa. Makanya ini adalah saya harapkan Bapak Ibu guru dan sekolah, kita terakhir hari ini adalah memberikan penghargaan. Jadi penghargaan itu cukup berupa piagam dan verbal, yaitu kata terima kasih anak, kamu sangat luar biasa. Itu adalah merupakan hadiah yang paling luar biasa buat anak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa maklumi. Terus yang terakhir dari semua puncak masalah itu, yang terakhir adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah di sekolah dan di kelas, yaitu adalah kita membuat keyakinan kelas. Dulu kita namanya adalah peraturan kata kelas, sekarang itu adalah sudah diperhalus Bapak Ibu guru. Di kurikulum merdeka semua kata yang agak konotasinya berlebihan atau kasar itu sudah diperhalus. Kalau dulu itu peraturan, sekarang adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah aturan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Mungkin contoh aturannya tidak boleh datang terlambat. Kalau di keyakinan kelas tidak ada kata tidak. Harus datang tepat waktu. Itu keyakinan kelas. Buang sampah pada tempat sampah. Kalau peraturan tidak boleh buang sampah sembarangan, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, buang sampah pada tempat sampah. Harus senyum pada Bapak Ibu guru. Sopan itu contoh
keyakinan kelas. Nah, ujung akhir dari muara sosialisasi saya adalah bagaimana imbasnya kepada sekolah dan Bapak Ibu guru, yaitu satu, Bapak Ibu guru, kita sama-sama pertama masuk dalam ruang kelas ajaran seperti ini adalah kita sepakat kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu cara membuatnya adalah dengan cara melibatkan seluruh siswa. Kita memberikan kertas pada siswa, disuruh menulis apapun yang mereka ingin tulis, peraturan yang akan kita buat. Terus setelahnya kertas yang ditulis itu nanti akan ditempelkan di papan tulis, terus diidentifikasi apa saja peraturan sudah disepakati oleh siswa dan kita sepakati bersama, dan itu akan ditempel di dalam ruang kelas. Jadi saya mohon Bapak Ibu guru, kita mulai dari sini, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal-hal kecil. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan budaya positif ini mulai kita terapkan di SMP Negeri 9 Labu, mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau memang ada sampah, suruh pungut sampah, itu budaya positif. Kalau memang ada siswa keluarkan baju, suruh masukkan baju, itu budaya positif. Kalau memang ada yang pakai sampah, suruh pakai sepatu. Kalau memang ada yang nakal, suruh duduk diam. Tapi mereka akan diam dan mengikuti harus dengan sebuah keyakinan kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Poinnya nanti datang tepat waktu. Kalau keluar kelas harus izin. Itu contoh keyakinan kelas. Jadi terima kasih Bapak Ibu guru, hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat. Iya, terima kasih anak-anak. Kenapa Ibu mengumpulkan kalian di sini pagi ini adalah Ibu mau mensosialisasikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah di dalam kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan itu adalah mengandung nilai kebaikan, nilai kebajikan. Apa saja itu? Contoh, buang sampah pada tempat sampah. Kalau datang sekolah jangan lupa senyum, salam, dan saling. Setelah pulang sekolah pun itu harus dilakukan. Dan kegiatan-kegiatan positif tersebut harus menjadi kebiasaan. Nah, untuk menjadi kebiasaan, kegiatan positif itu pertama yang harus kalian lakukan adalah dilakukan berulang kali dilakukan. Hal-hal baik itu nanti akan menjadi kebiasaan. Mulai dari hal-hal yang kecil, anak-anak. Mulai dari hal-hal yang kecil, masukkan baju biar rapi. Datang ke sekolah dengan sopan. Terus mulai dari diri sendiri. Terus yang terakhir adalah mulai dari sekarang. Jadi kita punya 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Nah, kita sepakat mulai sekarang kita merubah diri menjadi lebih baik, yaitu dengan melakukan budaya positif atau hal-hal yang baik. Sepakat? Nah, hal-hal positif atau budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah dan di lingkungan masyarakat. Bukan hanya di sekolah yang dilakukan, di rumah dan di masyarakat. Bukan hanya anak-anak, Bapak Ibu guru juga wajib melakukan budaya positif. Jadi itu saja anak-anak. Jadi mulai hari ini, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini kita merubah diri menjadi yang lebih baik. Jadi terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kanan bubar, jalan. Ya, silakan ditulis dulu. Tulis. Kalau sudah ada yang selesai, langsung maju, tempelkan di sini. Satu aja, satu ya. Kalau sudah, maju tempelkan di bawah. Kalau udah. Ya, tempel yang masih.
sudah terkumpul semua hasil yang anak-anak tulis ini. Nanti kita identifikasi, kita pisahkan, dan nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti setelah itu ibu akan ketik bagus dan ditempel di dinding kelas. Nah, nanti akan menjadi suatu aturan sehari-hari kita dalam kelas. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas untuk kali ini anak-anak kita akhiri, cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Sabtu